Awalnya petugas mendapati kedua pelaku sedang mendorong sepeda motor di kawasan Jalan Mer, Surabaya. Saat didatangi petugas, keduanya justru kabur dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Bahkan petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Bukannya menyerah, keduanya justru balik menyerang dengan menabrak petugas dengan kendaraan, sehingga petugas terpaksa menembaknya. Setelah dilakukan interogasi, keduanya mengaku baru melancarkan aksinya di kawasan Jalan Bendokan Ayu, Surabaya. Keduanya terancam hukuman 6 tahun kurungan penjara, sesuai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Kesal diduga dicemburui terus-menerus. Seorang suami di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, nekat membakar istrinya dengan menggunakan bensin. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas yang merekam aksi Sulistiawan membakar istrinya, Suci Rahmawati. Kejadian bermula saat korban tiba di rumah kontrakan di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dalam rekaman terlihat sang suami mengejar istrinya dan kemudian menuangkan bensin kemudian membakarnya hingga korban tersungkur. Menurut penuturan tetangga sekitar, Sulistiawan dan Suci baru 2 minggu mengontrak. Pasangan ini kerap kali cekcok lantaran korban cemburu melihat isi telepon genggam suaminya yang diketahui ada pesan dengan wanita lain. Puncaknya, pelaku kesal saat korban meninggalkan rumah terlalu lama tanpa pamit dengan pintu terkunci dan membuat pelaku tidak bisa masuk ke dalam rumah. Pelaku yang emosi membakar korban dengan bensin yang sudah disiapkan yang disembunyikan di dalam tong. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka bakar hingga 27% dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Perayaan Hari Jadi ke-78 Bayangkara berlangsung di kawasan Monas, Jakarta. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana ikut hadir dalam puncak perayaan tersebut. Kawasan Monas menjadi pusat perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78. Dalam puncak peringatan Hari Jadi ke-78 Bayangkara ini, Polri mengadakan pesta rakyat yang diramaikan sejumlah artis tanah air. Acara dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelum acara hiburan, ada rangkaian acara formal seperti upacara dan parade defile. Acara Bayangkara ini dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo bersama istri dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri. Presiden dan Wakil Presiden memasuki area upacara didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun hadir. Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur dalam upacara HUT ke-78 Bayangkara ini. Sebanyak 13 batalion turut serta menjadi pasukan upacara yang terdiri dari seluruh bagian dan jajaran Polri. Presiden Joko Widodo menjenguk Prabowo Subianto usai sang Menteri Pertahanan menjalani operasi kaki kiri di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Momen pertemuan Presiden Jokowi yang menjenguk Prabowo diunggah melalui akun media sosial kedua tokoh ini. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Presiden terpilih 2024 sampai dengan 2029 ini mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang menjenguknya di rumah sakit. Prabowo pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tim dokter Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara RSPPN Panglima Besar Sudirman yang telah berhasil melakukan operasi besar yang disebutnya penuh risiko dan pertaruhan nyawa. Disebutkan mantan Danjen Kopassus ini, operasi besar terhadap kaki kirinya ini harus dijalani akibat kecelakaan terjun payung saat bertugas di TNI tahun 80-an. Dalam tulisannya, Prabowo menyebut kondisinya telah sehat walafiat dan siap berbakti, mengabdi demi bangsa dan negara. Pemirsa, sejumlah nama bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta mulai bermunculan.
Partai Demokrat hingga kini belum mengungkapkan siapa yang akan diusung. Meski tidak menyebut nama, Partai Demokrat ingin mendukung calon yang memiliki peluang besar untuk menang. Dibandingkan dengan partai politik lain, gerakan Partai Demokrat di Pilkada Jakarta 2024 memang jarang terdengar. Belum ada satu nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diisukan akan diusung oleh Partai Demokrat di Jakarta. Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra membantah jika Partai Demokrat tidak bergerak menjelang Pilkada Jakarta. Saat ini Partai Demokrat masih menseleksi sejumlah nama calon di internal partai, salah satunya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Herzaki menegaskan, Demokrat tidak hanya mencari bakal calon gubernur yang populer, tapi juga calon yang akan didukung nanti harus memiliki peluang besar untuk menang. Namun di sisi lain, Demokrat juga ingin bakal calon gubernur yang diusung memiliki kesamaan visi dengan pemimpin terpilih di tingkat nasional. Berbicara mengenai tim, tentu saja kami berharap ada harmonisasi dan sinkronisasi antara pemimpin di tingkat nasional dengan pemimpin di tingkat daerah. Apalagi kita bicara mengenai Jakarta. Jakarta ini etalase Indonesia. Kita ingin betul agar pemimpin di Jakarta punya kesamaan pandangan, punya kesamaan visi ya, dengan pemimpin di tingkat nasional. Hari ini beberapa nama sedang digodok. Memang belum semua ini, belum bisa kami sampaikan kepada publik. Nah, bagian dari strategi, gitu. Di Demokrat sendiri, kami juga mendorong calon wakilnya dari kami. Nama Kaisang Pangarep menjadi salah satu nama yang sering muncul menjelang Pilkada serentak. Kaisang digadang-gadang sebagai salah satu bakal calon gubernur Jakarta. Munculnya nama Kaisang sempat memunculkan isu jika Kaisang dititipkan oleh Presiden Joko Widodo ke sejumlah partai politik. Namun hal tersebut dibantah oleh relawan pro-Jokowi Panel Parus. Menurutnya, tidak mungkin Presiden Joko Widodo melakukan hal tersebut. Tidak mungkin juga bahwa Presiden menjajakan anaknya ke partai-partai itu saya pikir degradasi loh itu. Itu narasi yang dibangun yang menurut saya narasi-narasi usang sebagai sebuah upaya mendegradasi Jokowi, ya. Dan pola-pola seperti itu perlu kami ingatkan bahwa orang yang memainkan pola-pola seperti itu akan kembali menghadapi kegagalan di Pilkada serentak 2024. Meski demikian, nama Kaisang menjadi magnet bagi sejumlah partai politik dalam Pilkada serentak. Beberapa parpol bahkan berencana memasangkan kadernya dengan Kaisang di Pilkada Jakarta. Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan hadiri Malang HUT ke-434 Kota Medan. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga menyatakan mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju pada Pilgub Sumatera Utara. Hari ulang tahun ke-434 Kota Medan Sumatera Utara dimeriahkan dengan acara Colorful Medan Karnival yang disaksikan oleh ribuan warga di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat. Di antara ribuan orang itu hadir juga Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas itu terlihat mendampingi Wali Kota Medan Bobi Nasution di podium untuk menyaksikan karnaval. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan mengatakan jika Kota Medan telah mengalami perkembangan yang pesat di bawah kepemimpinan Bobi Nasution. Ia berharap Bobi bisa melanjutkan kepemimpinannya di tingkat Sumatera Utara. Memperingati 434 tahun Kota Medan. Saya tahun 83 ke sini kemajuannya luar biasa, ya. Apalagi 5 tahun terakhir dipimpin oleh Mas Bobi, wali kota kita, luar biasa kemajuannya. Kita doakan nanti tambah sukses lagi. Tidak hanya kota tapi memimpin Sumatera Utara, kita doakan ya. Dalam kesempatan hari ulang tahun Kota Medan itu, Bobi Nasution juga berpesan kepada masyarakat Kota Medan untuk tetap guyup dan berkolaborasi. Pemirsa, sekitar 60 lapak di Pasar Induk Kemang, Kota Bogor ludes terbakar pada Senin sore kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun jumlah kerugian belum diketahui secara pasti. Kobaran api di salah satu blok di Pasar Induk Kemang, Kota Bogor, Jawa Barat membuat pedagang dan pengunjung Pasar Kemang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Menurut pedagang, awalnya hanya muncul kepulan asap dari ujung blok C17.
Namun, dalam hitungan menit, api langsung membubung tinggi hingga melahap setengah bagian dari area Blok C. Dekat tukang nasi ya, asap ngebul itu dekat lapangan. Ada yang bilang katanya mobil, ada yang bilang juga katanya rumah makan. Tahu lah faktornya apa lagi udah. Meskipun telah mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran, namun petugas damkar mengaku kewalahan. Sebabnya material bahan lapak pedagang didominasi oleh bahan kayu yang mudah terbakar, serta sulitnya mendapat sumber air di sekitar lokasi pasar. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, bagi Anda yang ingin liburan ke Yogyakarta, sepertinya harus waspada nih. Kenapa? Karena Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran sejauh 1 km. Inilah video detik-detik awan panas guguran yang meluncur dari puncak Gunung Merapi pada Senin 1 Juli 2024. Dari pengamatan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, awan panas guguran meluncur pukul 7.47 WIB dengan amplitudo 33 mm berdurasi 109 detik. Awan panas guguran meluncur ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan. Sementara dari pengamatan pukul 6.00 sampai dengan 12.00 WIB, Gunung Merapi mengalami kegempaan guguran 19 kali, low frekuensi 1 kali, hybrid atau fase banyak 24 kali, dan vulkanik dangkal 4 kali. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Kita ke update kasus Vina. Pemirsa, orang tua Peggy Setiawan hadir dalam pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Keduanya kompak menyatakan anak mereka tidak bersalah. Dua alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pagi tadi. Orang tua Peggy yakni Kartini dan Rudi Irawan secara terpisah mendoakan agar anak mereka dapat dibebaskan dari jerat hukum. Harapan dari orang tua mas semoga Peggy cepat bebas dan cepat tuntas lah. Sekarang Peggy tidak bersalah, tidak terbukti, kesalahannya tidak terbukti lah. Itu aja. Kami doakan semua rakyat Indonesia supaya selalu mendukung Peggy Setiawan tidak bersalah. Gitu. Amin. Ya, kepada hakim saya mohon supaya hakim berlaku seadil-adilnya kepada anak saya, karena anak saya tidak bersalah. Bebaskan Peggy Setiawan, anak saya memang tidak bersalah. Sidang akan dilanjutkan Selasa 2 Juli dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon yakni pihak Polda Jawa Barat. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, menuding penahanan terhadap kliennya adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Di ruang persidangan, Insang menyebutkan Peggy tidak pernah membunuh apalagi melakukan tindak asusila kepada korban Vina. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron. Atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun. Dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun. Kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena. Tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim, pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. Potongan tubuh manusia ditemukan tercecer di pinggir jalan Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Potongan tubuh korban berada di karung bekas, kantong plastik, dan sebagian dibiarkan tergeletak di dekat parit. Video yang diyakini sebagai korban dan pelaku sebelum mutilasi terjadi beredar luas di media sosial.
Warga kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Cibalong, Garut, mengerumuni lokasi ditemukannya potongan tubuh manusia di pinggir jalan di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Di tepi jalan ini, ditemukan potongan badan dengan kepala yang masih menempel, sementara kaki dan tangan korban tidak ada di tempat ini. Penemuan jasad yang terpotong-potong ini terjadi pada Minggu siang. Polisi pun langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan memasang pita kuning. Mereka pun menyisir area sekitar TKP untuk mencari potongan tubuh korban serta mengumpulkan barang bukti. Tak jauh dari tempat penemuan pertama, tergeletak karung berisi potongan kaki dan tangan, serta kantong plastik yang di dalamnya ada bagian tubuh lainnya. Warga sekitar mengaku tak mengenal korban yang berjenis kelamin laki-laki. Namun dari ciri-ciri yang ada, warga curiga korban adalah orang dengan gangguan jiwa yang sering melintas di kawasan tersebut. Saksi pun meyakini pelaku mutilasi merupakan pria yang sering bersama korban. Kecurigaan menguat dengan adanya video yang direkam warga beberapa jam sebelum potongan tubuh ditemukan. Setelah mengumpulkan seluruh barang bukti, tim Inafis Polres Garut membawa tubuh korban mutilasi ke RSUD Dr. Slamet untuk proses otopsi pada Minggu malam. Anggota Satreskrim Polres Garut juga membekuk seorang pria yang mengaku berinisial E. E merupakan sosok lelaki yang terekam warga, yang menarik seorang yang diduga sebagai korban pembunuhan disertai mutilasi. Polisi meyakini E terlibat dalam peristiwa tersebut. Korban sudah kita bawa ke rumah sakit di Garut, kita lakukan otopsi. Kita tadi menemukan di TKP beberapa potongan, mulai dari dalam plastik, ada di dalam karung, dan di luar. Ada 3 bagian di luar, dan di dalam karung ada beberapa bagian. Untuk pelaku sendiri seperti apa? Pelaku sudah diamankan, sudah kita amankan tadi, sekarang sudah dibawa ke Polres. Kita akan tangani di Polres, nanti dibantu oleh Polsek dalam penanganan. Proses pemeriksaan E berlangsung di Mapolres Garut. Polisi akan mendalami motif pelaku yang nekat memutilasi tubuh korban dan membuangnya di pinggir jalan. Seorang pria nekat melompat dari lantai 10 di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara di Kabupaten Merangin, Jambi, seorang pengendara sepeda motor dan penumpangnya tewas usai tabrak bus di Jalan Lintas Sumatera. Seorang pria tewas setelah diduga melompat dari lantai 10 restoran Korea di kawasan Melawai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban menderita luka di wajah dan kaki. Menurut saksi mata, korban sebelumnya terlihat berada di lantai rooftop restoran, namun tak berselang lama terdengar suara teriakan dari korban saat melayang. Dari pemeriksaan awal, korban diduga melakukan bunuh diri. Jasad korban kini telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati. Jimmy Pradana, pengendara sepeda motor dan penumpangnya Aldi Andiska tewas setelah tertabrak bus di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Jambi. Menurut sejumlah saksi, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kota Bangko menuju Kabupaten Bungo. Namun saat melintas di TKP, sepeda motor hilang kendali dan oleng masuk ke jalur berlawanan hingga bertabrakan dengan bus. Peristiwa ini masih ditangani Satlantas Polres Merangin. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, pebulu tangkis tunggal putra Cina Zhang Zijie meninggal dunia setelah pingsan dan kejang di lapangan saat pertandingan BNI Badminton Asia Junior Championship 2024 di Yogyakarta. Zhang Zijie sebelum pingsan sedang menjalani laga melawan pebulu tangkis Jepang, Kazuma Kawamo, pada babak penyisihan grup D di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Saat pertandingan sedang berlangsung, tiba-tiba Zhang Zijie pingsan tak sadarkan diri. Ia pingsan di tengah lapangan, kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Kepergian Zhang Zijie membuat dunia bulu tangkis kehilangan atlet berbakat ini.
Badminton Asia, PBSI, dan panitia penyelenggara turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya atlet Tiongkok Zhang Zijie. Badminton Asia, PBSI, dan panitia penyelenggara turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa sedalamnya atas meninggalnya atlet Tiongkok Zhang Zijie. Pihak PBSI sendiri akan melakukan upaya untuk meninjau ulang aturan yang terkait keselamatan pemain di lapangan. Ya pemirsa, Timnas U19 gelar latihan internal di Stadion Madia Jakarta jelang Piala AFF 2024 mendatang. Skuad Garuda Muda menjalani game internal di Stadion Madia Jakarta Senin sore. Ini merupakan rangkaian persiapan menuju Piala AFF U19 yang bergulir di Surabaya medio bulan ini. Selanjutnya, Timnas U19 akan melangsungkan 2 laga uji coba menghadapi Maluku United pada 6 Juli dan tim PON Jatim. Jens Raven yang baru saja resmi berpaspor Indonesia dijadwalkan akan langsung bergabung dengan tim di Surabaya. Ya, kami akan mengurangi dari 32 pemain menjadi 26 pemain dalam minggu ini. Dan setelah itu kita fokus ke taktikal.